Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan mempresentasikan mengenai geopolitik di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofatun Najah dan kedua teman saya Nulaili Novyanti dan Sela Yuliadani. Baik, sebelum menjelaskan mengenai pengertian geopolitik di Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengapa kita membahas geopolitik pada diskusi kali ini. Geopolitik merupakan permasalahan yang sangat penting pada 2 abad terakhir ini, karena manusia yang telah berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat tinggalnya, yang dikenal dengan negara. Karena orang dan tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan, ruang yang menjadi hal yang menimbulkan konflik antara manusia, keluarga, masyarakat, dan bangsa hingga kini. Maka dari itu, untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, suatu bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Oke, lanjut ke pengertian. Pengertian geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti bumi, sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan, dan teia yang berarti urusan. Jadi, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara, yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Nah, maksud di sini, sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup. Nah, di Indonesia, geopolitik disebut dengan wawasan Nusantara. Selanjutnya, asal istilah geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Friedrich Schleicher pada tahun 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik asal Swedia, Rudolf Kjellén, pada tahun 1864 sampai 1922, dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1964, berasal dari Jerman, menjadi geographical politik dan disingkat geopolitik. Oke, next, teori geopolitik. Yang pertama yaitu pandangan asal, yaitu teori ruang, dan pandangan Kjellén yaitu teori kekuatan. Menurut Russell, negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik, sedangkan menurut Kjellén, negara adalah organisme yang harus memiliki intelektual. Sebenarnya, pandangan Russell dan Kjellén ini hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup. Oleh karena itu, negara memerlukan ruang hidup, serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Oke, yang kedua pandangan Haushofer, yaitu teori Panagion. Pandangan ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushofer, yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler. Pada hakikatnya, dunia dapat dibagi dalam 4 kawasan benua, atau Panagion, dan dipimpin oleh negara unggul. Isi teori Panagion adalah Lebensraum atau ruang hidup yang cukup, dan autarki atau swasembada. Dunia dibagi 4 Panagion, yaitu Pan-Amerika, Pan-Asia Timur, Pan-Rusia India, dan Pan-Eropa Afrika. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nulaili Novyanti. Oke, lanjut ya ke next selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan geopolitik di Indonesia. Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Sumpah Pemuda, satu nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan di Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan karena adanya perbedaan letak geografi. Lanjut,
Perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti, sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku. Di sini, contohnya, akhir tahun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan sistem pemilihan langsung. Proses pemilu yang sangat transparan merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Di bagian ketiga, kita masuk unsur-unsur geopolitik Indonesia. Geopolitik sendiri memiliki unsur-unsur dasar yang biasa disebut sebagai wawasan Nusantara. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama wadah atau kontur, di mana wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia sendiri memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat, serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk mencapai aspirasi tersebut, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang ketiga ada tata laku atau kondak. Hasil dari yang pertama, wadah atau kontur ini dengan isi atau konten akan menghasilkan sebuah tata laku atau kondak yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut akan mencerminkan identitas jati diri bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi. Yang keempat, di sini ada arti penting geopolitik. Geopolitik memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian. Geopolitik juga dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama atau tujuan pembangunan nasional. Geopolitik juga menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. Oke, segitu dulu presentasi kita dari kelompok 10 mengenai geopolitik Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.